Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Regina Natasha, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Akbarudin dan Naufal Khairullah. Di sini saya akan menjelaskan chapter 1 yang berjudul mengenal public relation. Yang dimana subtema pertama itu, apa itu public relation? Seorang PR harus menyadari bahwa perubahan itu perlu dan merupakan kebutuhan agar kita bisa berkembang maju. Kita harus juga sadar bahwa proses perubahan apapun akan bisa bergerak menuju kompleksitas dan keruwetan. Perlu disadari bahwa hal tersebut bisa berkembang terus di dalam kegiatan PR. Sebagai seorang PR perlu meneliti dan menyadari aneka perubahan yang muncul sebagai kebutuhan yang bersifat revolusioner, involusioner maupun paradoksal. Semuanya penting untuk diperhatikan secara akurat dan terus-menerus. Komunikasi dalam PR menjadi sentral bersifat tatap muka maupun komunikasi massa. Begitu juga seorang PR dalam menggunakan media mempunyai cara yang khusus. Tepatnya setiap pribadi atau kelompok perlu mendapatkan pelayanan yang khusus sehingga dalam kegiatannya PR dapat mencapai tujuan. Untuk lebih jelasnya, masing-masing materi media maupun komunikasi akan dibicarakan secara khusus. Kemudian subtema yang kedua adalah konsep dasar public relation. Cara kerja seorang PR dalam menghadapi perubahan demi keuntungan kedua belah pihak dari sisi organisasi maupun bagi publik yang dilayaninya. Mendalami ada tidaknya kemungkinan untuk berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal akan mempengaruhi sukses tidaknya komunikasi dalam kelompok, mempengaruhi kerjasama dalam kelompok yang seharusnya bisa menentukan bersama. Misalnya, komunikasi macam apakah yang sesungguhnya diperlukan, hal ini akan sangat bermanfaat dalam menanamkan kepercayaan kepada mereka, baik secara internal maupun eksternal. Dapat disimpulkan bahwa konsep PR dalam praktik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada konsep kebijaksanaan sosial, kedua konsep manajemen atau administrasi, yang ketiga konsep operasional atau konsep integrasi, yang keempat lingkungan relasi, yang kelima konsep sistem komunikasi, teori atau teknik komunikasi, dan juga pola berpikir. Lalu subtema yang ketiga ada karakteristik public relation. Hubungan antar public relation mempunyai ciri khas interrelasi antar publik. Karena para pelaku kegiatan komunikasi public relation maksudnya adalah publik atau dengan kata lain kedua belah pihak yang berhubungan adalah publik masing komunikannya. Komunikasi dua arah timbal balik public relation mempunyai ciri khas yaitu komunikasi timbal balik sebab tujuan public relation adalah menciptakan dan meningkatkan citra yang baik dari organisasi kepada publik-publik yang berkepentingan. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi, persuasi, pengkajian opini publik. Tujuan yang akan dicapai adalah tujuan organisasi di mana PR itu berada. Sasaran yang hendak dituju adalah khalayak di dalam dan di luar organisasi. Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara organisasi dan khalayak. Melekat dengan manajemen public relation mempunyai ciri khas yaitu inherent dengan manajemen. Sebabnya adalah public relation melekat pada eksistensi manajemen atau dengan kata lain tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Berkaitan dengan manajemen demikian konsekuensinya di mana ada manajemen di situ ada public relation. Begitu juga sebaliknya, ada public relation pasti ada manajemen. Kemudian yang keempat ada subtema peran public relation. PR merupakan proses interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak. PR adalah fungsi manajemen. PR juga menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen dalam pencapaian tujuan organisasinya. PR merupakan aktivitas di berbagai bidang ilmu. PR adalah multidisiplin ilmu. PR menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Bertujuan menanamkan goodwill, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publiknya. PR merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan dengan secara terus-menerus. PR merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada subtema publik dalam public relation. Pengertian publik dalam public relation tidak sama dengan pengertian publik dalam ilmu psikolog, sosial, dan sosiologi, yaitu orang-orang yang sama-sama menaruh perhatian terhadap suatu masalah atau kepentingan tanpa harus ada kedekatan tempat di mana mereka berada.
Publik secara sederhana adalah a large group. Dalam publik ini mungkin sekali terdapat segolongan orang dan anggota kelompok yang pendapatnya berpengaruh atau dominan. Salah satu pakar mengatakan dari Emery Bogardus, yaitu publik adalah sejumlah orang yang bersatu melalui suatu ikatan dan mempunyai pendirian yang sama terhadap suatu masalah sosial. Public opinion tidak hanya mengenai masalah sosial saja. Jadi, pengertian publik dalam public relation adalah kelompok yang menjadi sasaran kegiatan public relation. Artinya, kelompok yang harus senantiasa dihubungi dan diperhatikan dalam rangka pelaksanaan fungsi public relation. Di dalam kegiatan public relation ada dua macam publik yang menjadi tujuan atau sasaran, yaitu public intern. Yang dimaksud dengan public intern adalah publik yang menjadi bagian dari unit usaha atau badan perusahaan instansi itu sendiri. Yang kedua ada public extern. Yang dimaksud dengan public extern adalah orang luar atau publik umum atau masyarakat, di mana industri atau usaha itu berada, yang harus diberi penerangan atau informasi demi tumbuhnya goodwill dari mereka. Baik, di sini saya akan melanjutkan chapter 2, yaitu tentang strategi public relation. Untuk subtema yang pertama yaitu apa itu citra perusahaan. Citra atau image berkaitan dengan reputasi sebuah merek atau perusahaan. Citra adalah persepsi konsumen tentang kualitas yang berkaitan dengan merek atau perusahaan. Citra perusahaan didefinisikan sebagai persepsi tentang sebuah organisasi yang terrefleksi dalam ingatan pelanggan. Kemudian, citra perusahaan juga berhubungan dengan fisik dan atribut yang berhubungan dengan perusahaan, seperti nama, bangunan, produk, atau jasa, untuk mempengaruhi kualitas yang dikomunikasikan oleh setiap orang supaya tertarik dengan perusahaannya. Kemudian citra atau image menggambarkan keseluruhan kesan yang dibuat publik tentang perusahaan dan produknya. Jadi citra atau image itu dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kontrol perusahaan. Menurut Soemirat dan Ardianto, citra perusahaan adalah bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan. Citra tersebut muncul dari pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap perusahaan seperti konsumen, perusahaan, dan pelanggan potensial. Kemudian setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, khusus untuk kegiatan pemasaran, memiliki suatu tujuan adalah untuk meningkatkan penjualan bagi perusahaan. Salah satunya dengan cara mempertahankan citra mereka di mata konsumen. Kemudian subtema yang kedua yaitu tentang strategi pembentukan citra perusahaan. Diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk membentuk sebuah citra. Citra akan mampu terlihat atau terbentuk melalui strategi komunikasi yang tepat. Proses pembentukan citra dimulai dari penerimaan secara fisik atau panca indera, masuk, disaring, kemudian perhatian atau yang disebut attention filter, dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat dimengerti atau dilihat, atau bisa disebut perceived message, yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya menjadi citra. Pada pembentukan citra perusahaan ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk citra, yaitu citra dan kepercayaan. Kepercayaan menyangkut semua bidang. Kepercayaan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa, kemudian kepercayaan terhadap tingkat keamanan. Yang ketiga ada kepercayaan terhadap manajemen dan lain sebagainya. Kemudian subtema yang ketiga yaitu apa itu opini publik dan pengaruh dalam perusahaan. Opini publik merupakan sejumlah akumulasi pendapat individual tentang suatu isu dalam pembicaraan secara terbuka dan berpengaruh terhadap sekelompok orang. Dengan demikian, opini publik terbentuk melalui suatu kegiatan berupa debat, pembicaraan, atau pertukaran informasi antara individu-individu yang berada dalam suatu kelompok. Dari opini publik tersebut, kita dapat mengetahui besarnya respek masyarakat akan keberadaan perusahaan, reaksi masyarakat akan kebijakan perusahaan yang baru, keluhan atau kepuasan akan pelayanan atau bahkan kritik dan saran untuk perusahaan, serta untuk mendapatkan citra perusahaan yang baik dari reaksi publik tersebut tentang perusahaan kita. Kemudian subtema yang keempat yaitu peran public relation. Pendekatan sistem menunjukkan bahwa organisasi terdiri dari subsistem yang saling berinteraksi dan saat bersamaan berinteraksi dengan sistem yang lebih besar. Dalam konteks ini, manajemen puncak organisasi tidak bisa mengabaikan fakta bahwa upaya membangun hubungan dengan lingkungan membutuhkan keahlian tersendiri.
Peran public relation pun menjadi krusial, relevan dengan teori sistem, dan peran public relation dalam organisasi perlu kiranya melihat peran spesifik praktisi public relation. Peran public relation secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis peran, teknisi dan manajerial. Peran teknisi komunikasi, praktisi public relation memiliki keahlian di bidang komunikasi dan jurnalistik atau menulis, pengeditan, produksi audiovisual, grafis, dan produksi pesan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program public relation. Kemudian yang kedua ada peran manajer komunikasi. Praktisi public relation secara sistematis merencanakan dan mengatur program public relation sebuah organisasi, memberi masukan pada manajemen perusahaan, dan membuat kebijakan komunikasi. Mereka terlibat dalam semua unsur pembuatan kebijaksanaan public relation dan secara teratur mengadakan riset atau mengevaluasi kerja mereka. Kemudian subtema yang terakhir yaitu komunikasi dalam organisasi. Salah satu cara terbaik untuk memahami bagaimana praktisi public relation berkomunikasi dengan publik di luar organisasi adalah dengan memahami dinamika komunikasi di dalam organisasi. Gerard M. Goldhaber, seorang pakar komunikasi organisasi, menjelaskan komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam sebuah jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan, Goldhaber mengidentifikasi 3 karakteristik komunikasi organisasi, yakni ada komunikasi organisasi berlangsung dalam suatu sistem yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal. Kemudian yang kedua, komunikasi organisasi meliputi pesan dan alurnya, tujuan, arah, dan media yang digunakan. Kemudian yang ketiga, komunikasi organisasi meliputi orang dan sikap, perasaan, hubungan, dan keterampilan. Komunikasi organisasi juga berlangsung dalam suatu sistem yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal. Baik, saya akan melanjutkan chapter 3 yaitu tentang media relation. Berhubung Naufal Khairullah sedang tidak bisa hadir atau berhalangan, jadi saya akan menjelaskan chapter 3. Subtema yang pertama yaitu strategi membangun hubungan dengan media. Seorang public relation akan dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik, termasuk dalam melakukan media relation, kalau didukung oleh strategi komunikasi yang tepat dan efektif. Sayangnya, public relation seringkali mengalami kegagalan dalam melakukan media relation. Bukan karena public relation tidak mengerjakan kegiatan media relation, tetapi karena public relation tidak tahu apa itu strategi komunikasi dan bagaimana strategi komunikasi dalam media relation ini. Adapun strategi komunikasi public relation dengan media yaitu menurut Sumirat dan Ardianto adalah yang pertama ada by serving the media atau pelayanan kepada media. Strategi dengan memberikan pelayanan kepada media, seorang public relation dituntut untuk selalu siap memberikan pelayanan kepada media sesuai yang dibutuhkan oleh media massa tersebut. Kemudian yang kedua ada by establishing a reputation for reliability atau menegakkan reputasi perusahaan agar tetap dipercaya. Strategi yang dilakukan oleh public relation sebagai upaya untuk menegakkan reputasi perusahaan supaya perusahaan atau organisasi tersebut tetap dapat dipercaya. Untuk membangun masyarakat, perusahaan atau organisasi tidak hanya bisa mengandalkan promosi atau memasang iklan di media massa. Kemudian yang ketiga ada by supplying good copy atau memasok naskah informasi yang baik. Strategi dengan memasuk naskah informasi yang baik, naskah informasi yang dapat dibuat dalam bentuk artikel yang berupa opini atau pendapat tentang suatu permasalahan. Naskah informasi yang baik bisa diberikan berdasarkan data-data yang sebenarnya. Naskah bisa disertai dengan gambar atau foto. Dengan memberikan naskah yang baik yang disertai dengan pembuatan teks atau gambar dan foto, diharapkan bisa menjadi satu strategi untuk menarik perhatian massa. Kemudian yang keempat, by cooperation in providing material atau kerjasama dalam menyediakan bahan informasi. Strategi yang dilakukan dengan kerjasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi. Yang menjadi penekanan strategi ini adalah penghargaan yang tinggi dari seorang public relation kepada media massa, termasuk pekerja media. Maksudnya seorang public relation dituntut untuk menghargai media massa serta pekerja media dengan menyediakan waktu yang tepat dan menghargai kedatangan mereka. Kemudian yang kelima by providing verification facilities atau menyediakan fasilitas. Strategi memikirkan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja-pekerja media. Tujuannya adalah agar pekerja media merasa nyaman dalam bekerja, yaitu ketika mereka melakukan liputan terhadap perusahaan tempat public relation itu berada.
Cara yang dilakukan untuk menerapkan strategi ini adalah dengan memberikan fasilitas kepada pekerja media dan wartawan apabila mereka membutuhkan ruangan untuk melakukan liputan di organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam ada by building personal relationship with the media atau membangun hubungan secara personal dengan media. Strategi ini merupakan strategi yang dilakukan dengan membangun hubungan secara personal antara public relation dengan media massa, baik itu orang-orang yang ada di institusi media maupun dengan wartawan dan pekerja media lainnya. Hubungan personal yang baik antara public relation dengan pekerja media diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun keterbukaan dan saling menghormati antar profesi masing-masing. Kemudian subtema yang kedua yaitu tentang kegiatan media relation. Kegiatan media relation adalah hubungan yang baik terbangun antara public relation dengan media massa. Bukanlah tujuan utama dari kegiatan media relation yang dilakukan oleh public relation. Tujuan utama dari media relation adalah terciptanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholdernya, sehingga terciptanya kepercayaan dalam diri masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, seorang praktisi public relation membutuhkan media massa untuk menjangkau stakeholdernya yang bersifat masif dan berada di tempat yang berpisah. Kegiatan media relation ini dibagi menjadi dua, yaitu acara media relation event dan tulisan media relation. Kemudian subtema yang ketiga yaitu fungsi media relation. Fungsi media relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah lembaga atau organisasi yang baik untuk diketahui umum. Yang kedua, untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media, dalam liputan, laporan, ulasan, tajuk yang wajar, objektif, dan seimbang mengenai hal-hal yang menguntungkan bagi lembaga atau organisasi. Yang ketiga, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan lembaga atau organisasi. Yang keempat, untuk melengkapi data atau informasi bagi pimpinan lembaga atau organisasi bagi keperluan pembuatan penilaian atau asesmen secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan lembaga tersebut. Kemudian yang kelima, mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan saling menghormati. Kemudian subtema yang keempat yaitu penulisan press release. Sebuah press release harus menjawab beberapa pertanyaan: siapa, apa, di mana, mengapa, dan kapan, sehingga para jurnalis sering menyingkatnya dengan 5W. Ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat sebuah press release. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan tersebut adalah yang pertama, ada judul. Judul di sini yaitu judul dalam sebuah rilis harus pendek, menarik, dan mudah diterima. Kemudian judul harus informatif. Kemudian juga judul harus menjadi sesuatu yang utama, dan juga judul seringkali justru menjadi salah satu kesempatan untuk menarik perhatian dari wartawan yang sudah sangat sibuk dan tidak begitu peduli dengan berita itu. Kemudian yang kedua ada paragraf tema. Paragraf pertama berisi fakta-fakta yang sangat penting untuk diinformasikan dan berisi fakta-fakta yang sangat signifikan. Kemudian yang ketiga ada isi dari rilis. Perlu diingat bahwa press release menyajikan informasi tambahan dan catatan untuk mendukung cerita utama di dalam paragraf utama. Laporan di dalam rilis biasanya sangat penting dengan fakta-fakta yang lebih penting. Kemudian yang keempat ada format. Sebuah press release harus berisi beberapa elemen yang mengikuti. Yang pertama ada tanggal rilis. Tanggal ini adalah hari di mana organisasi Anda membuat berita yang Anda buat dalam bentuk press release yang disajikan bagi masyarakat umum. Kemudian yang kedua ada kontak person yang dilengkapi dengan nama dan nomor telepon. Selanjutnya ada judul. Bagian ini menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah rilis. Yang terakhir ada identifikasi organisasi. Kemudian yang kelima ada distribusi. Sebuah press release akan efektif bukan hanya oleh penulisan yang baik, tetapi juga pengiriman pada waktu yang tepat supaya bisa sampai ke reporter berita. Kemudian subtema yang terakhir itu tentang public relation dan new media. New media di sini saya sendiri menggunakan Instagram, adalah salah satu media baru yang menjadi pilihan public relation dalam menjalin hubungan dengan publiknya. Instagram termasuk media sosial yang unik karena mengkhususkan penggunanya untuk berbagi foto dan video pendek. Setiap hari pengguna Instagram mengunggah sekurang-kurangnya 95 juta foto dan video yang diunggah dari segala penjuru dunia. Pengguna Instagram
berusia di bawah 40 tahun ini merupakan usia produktif, jauh lebih muda dibandingkan dengan pengguna media sosial yang lain. Di Indonesia sendiri terdapat 45 juta warga yang aktif menggunakan Instagram. Secara praktis, fungsi Instagram relevan dengan fungsi public relation eksternal yang berhubungan dengan publiknya. Instagram yang merupakan new media memudahkan praktisi public relation dalam memberikan informasi kepada publiknya dengan tujuan memberikan citra yang positif. Mungkin sekian dari pemaparan materi chapter 3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.